Alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul ulama, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus Ibunda dalem panjenenganipun Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Lam'atul Walidah, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam 2 Karanggayam. Mugi-mugi beliau senantiasa pinaringan kesehatan lahir batin, lan mugi-mugi kita sedaya angsal barokah ilmunipun beliau. Lan alhamdulillah dalu punika kerawuhan panjenenganipun Al-Mukarramah Ibu Nyai Rohim saking Pondok Pesantren Gading Malang. Beliau mara sepahipun Mas Kawula, mara sepahipun Gus Delhar. Jadi saya itu anak keempat dari 4 bersaudara, laki-lakinya hanya 2. Yang pertama saya, yang nomor 2 kakak saya ini nomor 4. Jadi yang pertama perempuan, kakak saya Gus Delhar ini, kemudian Neng Liang rumah depan ini, kemudian saya, dan yang paling nakal ya saya. Alhamdulillah. Nah, kakak saya ini Gus Delhar ini dulu pernah laku ilmi, mencari ilmu di Pondok Pesantren Gading Malang yang didirikan oleh Mbah Yai Yahya di tengah kota Malang. Dan alhamdulillah kakak saya ini dipercaya untuk ngopeni ninge, jadi dijaluk dipek mantu. Ngoten lho. Seduka niku ilmune Gus Delhar pripun mondok moro-moro kok iso entuk ning iki. Ya ta? Istimewa, luar biasa. Cara penipuan tingkat tinggi. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati pada malam hari ini, alhamdulillah kakak saya jauh-jauh dari Malang. Terus alhamdulillah pangestunipun sedaya mawon Gus Delhar ini mulai merintis pondok khusus putri putra. Khusus putri. Jadi kalau kuliah di Malang, gimana iman kita dan keilmuan kita bisa terjaga, atau bahkan keilmuan kita bisa bertambah daripada ning kos-kosan ge mau mancili. Nah, ya Pak itu. Kadang kan anak kuliah itu di kos-kosan buat rumah-rumahan kecil ini loh, belum jadi apa-apanya manggil mamah papa. Nah, kayak anak-anak ini endingnya yang longsor semua itu. Nah itu daripada dengan kuliah di Malang kok wis malah ra karu-karuan pun mondoke ning Mase wong pusat, ning Gus Delhar aja. Nah, pun nek mulai liburan rutinane ST nyoleh. Wis ngoten. Alhamdulillah, doakan semua semoga kakak saya Gus Delhar ini selalu dalam lindungan Allah dan diberi kekuatan, kesabaran, berjuang datang Malang niki. Mugi-mugi setiap langkahnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam hari ini luar biasa berkah. Beberapa hari ini yang ramai di TikTok, alhamdulillah saya kedatangan sahabat baru saya, panjenenganipun Pak Muhammad Tito Adrianto, yang ada di kanan saya, salah satu pejabat pemerintah yang berbobot. Luar biasa. Ya. Ini Pak Tito ini luar biasa. Dari tadi saya melihat beliau itu mau izin pulang saya gandoli karena saya senang dengan posturnya, dengan gayanya, luar biasa.
Dan alhamdulillah Pak Tito ini sebenarnya siapa? Pak Muhammad Tito Adrianto ini adalah Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta. Tepuk tangan buat Pak Tito. Semoga Pak Tito ini sehat panjang umur dalam lindungan Allah dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Beliau perjuangan ingin silaturahmi ke kita, ingin ikut pengajian kita, nyampe Jakarta, nyampe Kediri itu tadi pagi jam 9. Istirahat bentar, kemudian datang ke sini dan alhamdulillah sekarang sudah dapat gelang dari Bunyai. Luar biasa, insya Allah mugi-mugi jabatannya ditoto karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Dan ya, ini luar biasa. Jadi ada hikmahnya malam hari ini luar biasa. Kita itu muncul problem malam Selasa, malam Jumat langsung alhamdulillah. Gus Ikdam tambah saudara lagi dari Soekarno-Hatta. Langsung Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta. Istimewa. Imigrasi Soekarno-Hatta dekengane usah. Dan alhamdulillah malam hari ini kita juga kedatangan Pak Yudhistira. Beliau yang pernah datang ke sini, Kepala Imigrasi Blitar. Ini sebelah Pak Tito, luar biasa. Dan alhamdulillah kita juga kedatangan Pak Denny, sebelahnya Pak Yudhistira. Beliau adalah Kepala Imigrasi Kediri. Jadi kepala-kepala sekarang berkumpul di sini. Luar biasa, alhamdulillah. Semoga para pemimpin-pemimpin kita ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan beserta staf-stafnya tadi juga ikut masih di dalam-dalam, alhamdulillah. Terus sangat. Jadi sebelum kita mulai sholawatan, daripada gaduh, sedikit saya mau menjelaskan agar teman-teman ini tidak heboh, entah itu heboh di sosial media maupun di sini, okay? Dan tidak lupa yang saya hormati semua para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabil Tobah ataupun Majelis Maulid Zikrudduror setiap malam Jumat ini, baik yang hadir langsung, baik yang di Sorsengon, di jalan raya, di tetangga-tetangga, atau bahkan yang online. Bahkan nyun saya Pak Tito, biasanya jamaah-jamaah yang online itu sambil ngopi di warung kopi. Kalau dulu orang ngopi itu sebelum ada es tinggal sambil ngeslot. Kalau sekarang ngopi malam Selasa itu sambil lihat saya. Kemarin saya lihat di warung kopi gitu. Jadi TV diputar es tinggal, sekarang lingkuh kemeluwelet, guse iso-iso. Seiso guse ya. Ada kemeluwelet, rokoknya dudut nek kancane. Wonge teko. Jadi mayoritas orang sini gitu, rokoknya ngambil punya temennya ini. Bahkan kadang istrinya itu ngambil punya temennya juga. Para garangan-garangan ini loh Pak Tito. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya mulai, saya yang pertama memohon maaf dan kepada panjenengan semua karena ini tadi molor, seharusnya jam 9 biasanya kita sudah mulai, kita molor hampir jam 10. Karena yang pertama alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan dengan haulnya kiai saya Al-Maghfurlah Simbah Yai Munif Jazuli, pendiri Pondok Pesantren Queen Al-Falah Ploso Kediri. Beliau adalah adik dari
seorang wali yang terkenal panjenenganipun Yai Mik Gusmi. Nah, beliau juga salah satu adik dari Mbah Yai Nurul Huda Jazuli, Mbah Yai Zainuddin Jazuli, Mbah Yai Fuad Munin Jazuli, dan beliau niki adalah kakak dari Ibu Nyai Lailatul Badriyah, jadi keluarga Pondok Ploso. Nah, malam hari ini alhamdulillah waktu khol beliau. Jadi saya tadi sebelum datang rutinan ke sini, maaf Pak Tito nunggu dari maghrib, ngapunten karena saya tadi hormat khol dulu. Lah sana mulai saya kesini. Jadi saya minta tolong nanti sebelum kita memulai Simtud Duror, habis tawasul kita baca tahlil dulu. Setelah itu langsung kita memulai Maulid Simtud Duror, gitu ya. Nanti agak dipercepat nggak apa-apa. Sebelum kita memulai tahlil dan membaca Maulid Simtud Duror, saya mau mengatakan bahwasanya silaturahminya Pak Tito jauh-jauh dari Jakarta. Karena beliau ini, walaupun beliau ini tidak mengetahui tragedi permasalahan kita kemarin, tapi beliau ini luar biasa sebagai pimpinan yang baik. Bahkan beliau rendah hati mau meminta maaf ke sini, mau menjelaskan, dan ternyata sedikit banyaknya ini luar biasa. Insya Allah ini dilihat Pak Presiden. Semoga pangkatnya ditoto malah. Beliau rendah hati. Padahal saya yakin seorang kepala atau pemimpin kepala imigrasi Soekarno-Hatta, tadi beliau bilang anggotanya itu ada sekitar 800 orang. Saya yakin beliau mesti repot, gak kalah repotnya kali kula. Mesti repot beliau, tapi beliau meluangkan waktunya. Akhirnya langsung silaturahmi mriki. Berusaha meminta maaf dan yang kedua menjelaskan. Dan ternyata setelah beliau menjelaskan, sedikit banyaknya juga ada kesalahan pada tim kita. Jadi ternyata wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita anggap aneh di imigrasi ketika mau ke luar negeri, itu memang ada apa Gus? SOP-nya. Itu ada SOP-nya karena untuk menanggulangi atau mengamankan perdagangan manusia. Jadi enek perdagangan manusia daripada kowe iki ngedol wong. Ngono lho. Nek awakmu yo guyu lah kowe dodolan ote-ote ora payu. Nah, tapi itu realitanya kan ada. Nah, untuk mengatasi itu semua, jadi memang ada ketika orang itu mau berangkat ke luar negeri, diwawancarai terkait ini mau ngapain, ke sana mau kenapa, tiket pulangnya mana. Ternyata miturut pimpinan kita, pimpinan imigrasi Soekarno-Hatta itu memang benar-benar ada Gus. Tapi ketika kemarin itu mungkin dalam pertanyaan ada yang menyinggung tim ST atau gimana, kita juga memohon maaf. Jadi luar biasa, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena 3 hari ini membuat gaduh sosial media. Tapi saya yakin selain saya membuat gaduh, imigrasi followernya naik. Jadi itu yang paling penting. Selain memohon maaf, berterima kasih itu wajib. Jadi saya minta tolong, ini Pak pimpinan sudah datang ke sini dari Blitar, dari Kediri, jangan sampai ada yang memperkeruh suasana. Mungkin beberapa dari jamaah saya kemarin ada yang marah, kenapa Gus Idam itu kok malah minta maaf dan sebagainya, apa Gus Idam ini dikecam atau gimana? Tidak, karena saya juga menyadari apa mungkin kita ada yang salah, itu seperti itu. Adapun security yang bentak-bentak saya yang tidak tahu namanya itu sudahlah, gak usah dicari. Daripada nanti sama Pak Tito dicopot, dipindah di irigasi malah repot. Dari imigrasi pindah irigasi, mau kerja apa dia? Pasti 3 hari ini dia nggak bisa tidur, tapi itu nggak masalah. Itu nggak masalah, karena biasa mungkin orang itu ketika capek
tiba-tiba khilaf, agak galak atau apa itu biasa. Bahkan saya sendiri itu sering marah-marah akhir-akhir ini. Banyaknya saya keluar kamar, tiba-tiba orang ngajak foto. Saya kesusu ngajar di Mantenan pagi itu, dijak foto enek sak jam. Foto bareng-bareng ra trimo, foto dewe-dewe. Baru kuwi selfie, baru kuwi balik neh jerene ngeblur. Akhirnya kula ngamuk-ngamuk juga. Ya memang seperti itu. Lah mungkin kemarin dari beberapa security yang bentak Jibur atau bentak saya itu mungkin kita mungkin terlihat aneh atau gimana. Iki ketok ya pareng ngedol Jibur. Saya sama Lek Dahlan ini kan memang wajah-wajah penjual animal karantina Lek itu ya. Iya. Iki Lek Dahlan, aku roh Lek Dahlan iki wegel lho kelingan. Lho Gus kok itu kan ketika kita masuk Taiwan itu ada tulisan animal karantina. Nah, Lek Dahlan itu saya ajak rembuk Pak Tito. Nah, Lek Dahlan bilang ke saya, Gus, kok animal karantina nih? Alah gak apa-apa Lek, paling ae dhewe iki yo kewan kula. Ya, memang cerita-cerita unik tapi luar biasa. Alhamdulillah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga cerita yang menarik ini bisa menambah hubungan silaturahmi di antara kita semua. Masalah dalam kehidupan itu biasa-biasa saja, tapi yang sulit menyelesaikan masalah itu ketika kita bisa memberi maaf terhadap seseorang yang entah itu membuat hati kita terluka atau membuat gaduh hati kita pada waktu itu. Jadi pokoknya saling memaafkan lah. Kulo ngapunten ingkang kathah Pak Tito, kulo ngapunten ingkang kathah. Bulan 1 saya mau ke Taiwan lagi nanti daripada di karantina di animal itu. Jadi besok saya masih butuh jenengan. November itu kita umroh. Ayo cah, iki kuotane tak tambahin nek umroh. November iki lho tanggal 6, iki kuotane tak tambahin nek. Terus daripada kowe nyanyi karaoke ra jelas, wis mangkat ngene cah. Lumayan wis ngopi-ngopi ning kono, Pak. Mosok storymu mek ning kono wae, weh. Ning warung-warung CT-CT iki panghutan ae. Umroh mbok menawa wis judul tambah toto lho, Cah. Niki kuotane tak tambahi. Jek enek 50 kursi wis ndang digas neh yang kemarin mungkin tertolak atau apa. Kemarin saya sudah nelpon travel. Jadi nanti insya Allah 200 orang kita. Yaitu yang 50% garangan semua. Nanti ya setelah itu bulan 1 kita berangkat ke Taiwan lagi. Ya nanti insya Allah agak luwes lah. Kemarin itu ya, ini ada sesuatu yang tidak saya ceritakan. Setelah dari imigrasi itu, ketika saya bertemu dengan itu terus jangan dicari. Oh ini tuh namanya Afwan, itu salah, bukan itu. Anaknya itu gak pakai kacamata kemarin. Anaknya pakai kacamata, bukan itu. Sekarang malah pimpinan apa itu dua putih. Oh ini tuh jenenge Afwan. Oke. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, itu salah nanti ya. Ini saya mau cerita sedikit. Habis saya problem itu, saya itu bilang ke istri saya, ke siapa itu, teman-teman saya, paling aku kira meyakinkan. Saya itu pakai jaket, ya jaket agak kusam, warnanya hitam, ya nggak begitu mahal, tapi ya nek ngasih orang. Wes, iya, saya terus Gus Idam iki pacak ketok pantes-pantes iki yo dipacaki jamaah iki to, Pak. Wong aku iki ra nek wektu wae. Ae mampir mall diluki diuber-uber wong. Wis kaya buronan iki kok. Lah saya itu mikir gini Pak itu. Aku ki paling gak meyakinkan yo, Bur. Lah mboten Gus, wong jenengan nggih kopian. Sapa ngerti dikira apa ngono gak meyakinkan. Akhirnya di depan gate 13 kalau nggak salah. Itu ada, ini bukan kok saya promosi loh ya. Saya yakin walaupun saya promosi anak-anak ini nggak mampu beli. Jadi di depan gate 13 itu ada konternya Bos. Nah, baju-baju Bos. Nah akhirnya saya bilang ke istri saya, aku paling gak meyakinkan. Dan nopo bagusan, jajal, aku tak tuku jaket ning kene tak salin.
Gin ketok meyakinkan. Engko nek pomo diomongne pembicara ning Taiwan iki disangka raine wis pantes. Lah awak koru kaya cacingen ngene ae. Gigi jaketnya rada ketok gulung. Itu jaket yang biasanya saya buat reading pakai ninja itu. Kadang ke sawah ya pakai itu saya itu nggak mikir pakaian mahal atau nggak mahal, nggak mikir saya itu. Kemudian beliin orang. Akhirnya saya masuk ke bos sama istri saya sama Cibur. Lek dalam tak panggil. Lek kesini lek kabeh butuh milih. Niki mawon Gus, niki mawon. Oh iki apik. Aku ya ngono. Wis ketoke nek aku gawe iki engko ra sida. Ra dinyek wong kula gitu. Akhirnya saya mau beli, ternyata harganya 10 juta. Kalau lek dalan dibuka bandrole 10 juta. Gus, kok gak masalah, tapi yo ojo kuwi aku. Gak masalah, Pak, gak masalah. ATM Gus kuwi unlimited saldo. Tapi ngene le, nek iso aja kuwi aku. Ae dhewe aja sampe kentekan duit dhisik, iya ta. Info ning Taiwan mangan apa ora ngerti ya gitu Haji ya. Lah wis, akhire nek jenengan tumbas kula nggih tumbas lho, Bah. Weh, aja ngono. Iki meyakinkan pembicara iki ta. Ya ora, ya ta. Akhirnya singkat cerita saya tanya ke mbaknya itu. Mas Danu tahu tuh itu? Mana Danu? Ini. Saya tanya ke mbaknya yang jaga bos ini. Kalau hoodie ada enggak ya? Saya kan mikir, wah kalau jaket ini tadi 10 juta, kalau hoodie pasti lebih murah. Akhirnya cari yang hoodie saja. Makanya saya berangkat ke dari Jakarta pakai jaket hitam, turun dari Taiwan pakai jaket coklat toh. Itu beli di depan gate, barokahnya anak buah jenengan itu. Nah, akhirnya saya beli yang warna coklat itu. Alhamdulillah harganya agak miring, 3.600.000. Mari bayar gue tuh now. Bentuk larang men iki aku ya tapi wis ora apa-apa lah daripada ini di penjara kaya Cak Percil aku ya. Karena saya punya teman yang dagelan itu loh. Itu teman saya Cak Percil itu pernah di Hongkong ya. Di Hongkong itu di penjara. Lah saya bingung, ini pun era meyakinkan aku tak awor gugup ya. Repot gitu loh kita. Alhamdulillah singkat cerita seperti itu dan akhirnya kita bisa masuk dan luar biasa. Jadi saya mohon maaf dan sekali lagi jangan dibenturkan dengan instansi imigrasinya karena adanya kesalahan itu hanya beberapa orang, tidak keseluruhan. Jadi jangan sampai ada oknum yang membuat perkataan saya ini di framing untuk apa tadi Mbak Jena? Untuk bukan untuk apa tadi Jena? Untuk perdagangan manusia itu tadi. Jadi dimanfaatkan untuk perdagangan manusia itu tadi. Jadi jangan sampai saya minta tolong ke panjenengan semua, sudahlah, ayo kita selesaikan masalah ini dan yang paling penting kita mempunyai teman-teman pimpinan-pimpinan yang luar biasa ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk semua teman-teman imigrasi. Dan alhamdulillah yang saya hormati pada malam hari ini juga kehadiran Mbak Mafira Salsabila Hamidah SH. Ini salah satu pengusaha muda, belum menikah ya? Luar biasa ini pengusaha muda. Mbak Salsa ini rumahnya Jibun, Beringin Sari, Kadat, Kediri. Luar biasa, alhamdulillah. Ini hadir ke sini siapa tahu orang malah ciacing umumnya. Nek arah wis jelas positif beda keyakinan. Kowe yakin gelem kono yakin ora. Semoga berkah kehadiran Mbak Salsa ini bisa memotivasi teman-teman yang pengangguran ini loh. Ya, semoga mau bekerja lah. Alhamdulillah. Segem rodok, segem titik ora umuh. Aja ngeneng kowe arep dirabi kerja sik. Ora pengen ya andi bojo kowah-kowah ngono kuwi. Aduse macane ping 4.
atus neh, maca neh. Pun ngoten mawon nggih. Yo kita sareng-sareng tawasul dan saya